Retail panik, bandar asing borong, 5 saham IHSG yang diam-diam dibeli institusi selama krisis Hormuz. Selama para retail panik jual saham karena harga BBM mau naik, ada orang lain yang justru lagi borong di IHSG. Bukan trader retail unyu kayak kita. Ini bandar asing, institusi besar yang gerakin uang miliaran tiap hari. Semua data ini ada di IDX, gratis. Bisa kalian verifikasi sendiri. Hari ini saya mau kasih tahu 5 saham yang lagi mereka akumulasi secara diam-diam. Dan cara kalian cek sendiri biar nggak harus percaya saya blindly ya. Oke, buat yang baru join channel ini, 2 minggu terakhir saya bahas 2 hal. Krisis minyak Hormuz yang bikin BBM langka dan rupiah yang udah di kisaran 17 ribuan. Mendekati level tertinggi dalam sejarah. 2 kondisi ini bikin satu hal terjadi di IHSG. Retail panik. Mereka jual saham karena takut market turun lebih dalam. Tapi, ada pihak lain yang reaksinya kebalikan. Dan ini yang biasa orang sebut dengan bandarmologi. Bandarmologi itu konsepnya simple. Di setiap market, ada 2 jenis pelaku. Retail, yaitu kalian, saya, kita, dan institusi besar, bandar, asing, foreign fund, pension fund, sovereign wealth fund. Mereka pegang dana yang ratusan kali lipat lebih besar daripada retail. Dan gerakan mereka itu beda banget sama kita. Retail biasanya beli waktu market naik karena FOMO. Jual waktu market turun karena panik. Bandar institusi gerakannya kebalikan. Mereka beli saat orang panik. Jual saat orang euforia. Karena posisi mereka segede itu, mereka nggak bisa tiba-tiba beli 1 triliun rupiah dalam sehari. Harga saham bisa langsung loncat dan biaya beli mereka jadi mahal banget. Jadi mereka harus akumulasi pelan-pelan di harga yang rendah. Selama berminggu-minggu dan akumulasi itulah yang ninggalin jejak di data. Yang bikin saya semangat adalah jejak itu publik. Bukan rahasia, cuma kebanyakan retail gak tahu lihatnya di mana. Sebelum saya kasih tahu 5 sahamnya, saya mau ajarin dulu kalian cara verifikasi sendiri. Karena percaya saya doang itu bahaya. Saya bisa salah atau saya juga bisa bohong, tapi data IDX nggak bisa bohong. Ada 3 sumber yang harus kalian cek sendiri. Yang pertama, itu data foreign net buy. Ini menunjukkan setiap hari di saham apa, asing beli berapa banyak, dan jual berapa banyak. Selisihnya disebut net buy. Kalau angkanya plus dan terus plus selama berminggu-minggu, itu sinyal akumulasi. Kalian bisa lihat di Stockbit, di iPod, di Mirai, atau langsung di IDX. Yang kedua, broker summary. Ini lebih dalam lagi. Kalian bisa lihat broker mana yang paling agresif di saham tertentu. Broker asing kayak CLSA, Macquarie, UBS, Credit Suisse. Kalau mereka muncul di top 5 buyer terus-terusan, itu bukan kebetulan. Itu order dari klien institusi gede. Yang ketiga, volume analysis. Kalau saham naik tipis tapi volumenya tiba-tiba meledak, itu sinyal bandar masuk. Kalau saham turun tapi volumenya kering, itu artinya gak ada panik selling beneran. Cuma retail yang gerak, bandar diem aja. 3 data ini digabungin. Kalian bisa baca pergerakan institusi dengan akurasi yang jauh lebih tinggi dari sekedar lihat harga naik atau turun. Sekarang yang menarik, selama 2 minggu terakhir, sejak Hormuz mulai kacau dan rupiah tembus 17 ribuan, ada 5 saham di IHSG yang ketiga sinyal ini muncul bareng. Net buy asing positif konsisten. Broker asing aktif beli. Volume akumulasi. Sementara harganya masih ditahan. Nggak naik liar. Klasik pola akumulasi. Saya akan bahas satu persatu. Dan untuk setiap saham, saya akan jelasin kenapa mereka beli ini. Secara logika makro fundamental. Karena bandar gak pernah beli sembarangan. Selalu ada tesis di balik posisi mereka. Sebelum saya lanjut, satu disclaimer. Apa yang saya bahas ini bukan rekomendasi beli atau jual ya. Saya cuma mau jelasin pola yang kelihatan di data publik. Keputusan investasi tetap di tanggung jawab kalian. Dan kalau kalian belum paham fundamentalnya, jangan beli cuma karena video ini. Oke, saham nomor 1, Medco. Ini paling obvious sebenarnya. Medco itu perusahaan minyak dan gas. Mereka punya konsesi minyak di beberapa lokasi, termasuk yang offshore. Kalau harga minyak dunia naik, revenue mereka naik linear. Margin mereka naik lebih cepat, karena biaya produksi mereka rata-rata jauh di bawah harga jual. Sekarang konteksnya,
Krisis Hormuz bikin physical price minyak ada di kisaran 130 sampai 140 dolar per barrel. Saya udah bahas detail di video sebelumnya. Bandar institusi yang baca data fisik ini bukan paper futures. Mereka tahu revenue Medco quarter ini akan jauh lebih tinggi dari ekspektasi analis yang masih pricing in harga 80 sampai 100 dolar per barrel. Pola di datanya gimana? Medco selama 3 minggu terakhir, foreign net buy konsisten positif. Harga nggak loncat dramatis, masih sideways di range tertentu. Tapi, volume harian naik 2 kali lipat dari rata-rata 6 bulan sebelumnya. Itu pola klasik akumulasi sebelum re-rating. Yang sering retail keliru di sini adalah mereka lihat harga nggak naik liar, terus mereka kira sahamnya nggak bagus. Padahal bandar emang sengaja jaga harga supaya mereka bisa terus-terusan beli di harga yang rendah. Begitu posisi mereka udah keisi penuh, baru harganya ditarik. Buat yang mau ngecek, buka Stockbit atau platform kalian, ketik Medco, lihat foreign flow tab, tren 3 minggu terakhir akan kebaca jelas. Saham nomor 2, Inco, tambang nikel. Logikanya beda sama Medco, tapi sama kuatnya. Inco dapat revenue dalam dolar. Karena mereka jual nikel ke buyer global, dibayar pakai mata uang dolar, sementara cost mereka, gaji karyawan Indonesia, listrik, transport lokal, semuanya dalam rupiah. Rupiah lemah artinya margin mereka otomatis lebar, tanpa perlu harga nikel naik sama sekali. Sekarang kalau kalian gabungin sama harga nikel global yang lagi stabil di range premium, dan kebutuhan EV battery di global yang nggak melambat, Inco ada di posisi unik. Dia natural hedge terhadap pelemahan rupiah, sekaligus exposure ke commodity demand. Terus, bandarmologinya gimana? Saya perhatiin sejak rupiah pertama kali nyentuh 17 ribuan, Inco masuk ke top 10 net buy asing hampir setiap hari. Broker yang paling aktif beli adalah broker asing besar, bukan broker retail lokal. Itu sinyal kalau bukan retail Indonesia yang lagi nyari Inco. Foreign fund yang udah hitung exposure mata uang dan mau hedge lewat saham komunitas Indonesia. Yang menarik di Inco, harga sahamnya di market masih relatif jauh di bawah peaknya 2022. Padahal, kondisi makro sekarang mirip atau bahkan lebih ekstrim dari 2022. Bandar institusi sadar gap valuasi ini. Retail biasanya nggak lihat itu karena mereka cuma trauma sama penurunan harga sebelumnya. Saham nomor 3, ADRO. Adaro itu emiten batubara. Sebagian besar revenue mereka dari ekspor. Lagi-lagi dalam dolar. Cost mereka dalam rupiah, pola yang sama dengan Inco. Tapi Adaro punya satu keunggulan tambahan di kondisi sekarang, yaitu logika energi substitute. Waktu harga minyak naik sangat tinggi, banyak negara, terutama di Asia, yang mulai shift ke batubara untuk pembangkit listrik. Karena lebih murah dan supply-nya lebih stabil. India udah lakukan ini, Vietnam juga. Bahkan Jepang sampai ngerem coal phase out mereka karena kondisi ini. Permintaan batubara naik, sementara supply nggak bisa scale up cepat dan rupiah melemah. 3 faktor positif bareng untuk Adaro. Pola akumulasi di Adaro selama 4 minggu terakhir kelihatannya sih menarik ya. Harga nggak naik dramatis, tapi volume turnover mingguan naik signifikan. Foreign holders meningkat, beberapa hari ADRO masuk net buy asing terbesar di IHSG. Tapi penutupan harganya cuma plus 1%. Itu klasik banget. Bandar lagi nyerap, tahan harga di range tertentu, supaya akumulasi bisa lanjut. Tapi bang, batubara kan dirty energy. Harusnya udah ditinggalin. Bener, tapi harus dipisahin antara apa yang benar secara environmental dan apa yang lagi terjadi di market sekarang. Bandar institusi nggak peduli sama emosi retail tentang environmental, social, dan governance, atau disingkat dengan ESG. Mereka peduli sama supply demand dan margin. Selama dunia masih butuh batubara untuk melistrikan Asia di tengah krisis energi, ADRO akan dapat flow. Kapan ESG mulai matter lagi? Kalau krisis ini sudah selesai. Saham nomor 4, ALI, Astra Agro Lestari. Ini bidang sawit ya. Sekarang ini kita connect ke poin yang saya bahas di video Hormuz tentang krisis pangan. Kalian ingat urea pupuk yang harganya udah naik ke level perang Ukraina 2022? Itu bakal pukul harga pangan global dalam 6-12 bulan ke depan.
CPO atau crude palm oil itu salah satu komoditas pangan paling besar di dunia. Dipakai untuk minyak goreng, biofuel, makanan olahan. Kalau pasokan pangan global tertekan, demand CPO akan naik. ALI itu salah satu pemain CPO terbesar di Indonesia, dan mereka ekspor banyak. Lagi-lagi, USD revenue, IDR cost, sama pattern-nya. Nah, terus bandarmologinya gimana? ALI ini agak unik. Volume hariannya nggak seramai Medco atau ADRO. Tapi yang menarik adalah konsistensi netbuy asingnya. Selama 6 minggu terakhir, hampir setiap minggu ada netbuy asing positif. Walaupun nilainya kecil ya. Itu pola slow accumulation. Bandar sengaja masuk pelan-pelan supaya gak goyangin harga. Klasik untuk saham mid cap. Yang sering retail keliru, mereka lihat saham CPO naik turun gak signifikan dalam jangka pendek, terus mereka anggap boring, gak menarik. Tapi, institusi sengaja cari yang boring di harga rendah, supaya begitu CPO global mulai bergerak, mereka udah duduk dengan posisi yang besar. Saham nomor 5, PTBA, Bukit Asam. Ini mirip dengan Adaro secara makrologik. Ini juga favorit saya ya, pribadi. Coal exporter, USD revenue. Tapi ada dua hal yang bikin PTBA punya appeal beda buat bandar institusi. Yang pertama, PTBA itu BUMN. Mayoritas sahamnya pemerintah yang punya. Ini bikin governance-nya lebih predictable. Dividend policy-nya konsisten, dan likelihood government support kalau ada masalah lebih tinggi. Buat foreign fund yang masuk Indonesia, mereka prefer exposure lewat BUMN besar daripada swasta kecil. Yang kedua, PTBA punya track record dividen yield yang tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, dividen yield-nya konsisten di atas 10%. Buat institusi yang lagi cari income generator di tengah kondisi global yang nggak stabil, ini menarik banget. Apalagi karena harga batu bara yang lagi premium akibat krisis energi sekarang. Kemungkinan PTBA bisa bayar dividen yang lebih besar lagi di tahun ini. Pattern akumulasinya gimana? PTBA biasanya nggak diburu retail karena nggak terlalu seksi buat trader jangka pendek. Tapi, foreign net buy-nya konsisten plus. Dan beberapa minggu terakhir, broker asing aktif di PTBA. Itu sinyal jelas, retail nggak lirik, institusi lagi serap. Sekarang yang lebih penting dari 5 saham tadi adalah framework di baliknya. Karena 5 saham ini akan beda kalau krisisnya beda. Yang akan tetap sama adalah cara mikirnya. 3 prinsip yang harus kita ingat. Prinsip nomor 1, krisis itu redistribusi, bukan kehancuran total. Saya pernah bilang di video rupiah 20.000, krisis selalu bikin pemenang dan pecundang lebih ekstrim. Selama ada pemenang, akan ada saham yang naik. Tugas smart investor adalah cari sisi mana yang menang, bukan ikut panik di sisi yang kalah. Prinsip nomor 2, bandar institusi punya akses informasi dan modal yang nggak bisa kalian ikutin. Tapi gerakan mereka ninggalin jejak di data publik. Yang membedakan retail biasa sama smart retail adalah smart retail itu tahu untuk lihat di mana jejak itu dan punya kesabaran untuk ngikutin, bukan ngelawan. Prinsip nomor 3, akumulasi institusi itu lambat dan boring. Kalau kalian cari saham yang akan naik 50% besok, ini bukan strateginya. Strategi ini buat orang yang siap pegang 6-18 bulan. Ngikutin pola makro dan biarin compounding bekerja. Sekarang action item yang konkret buat kalian. 1. Buka platform investasi kalian. Pilih 1 dari 5 saham yang tadi kalian ngerasa fundamentalnya bagus, kalian paham. Cek foreign flow tab di saham itu untuk 4 minggu terakhir. Lihat sendiri polanya. 2. Jangan langsung beli besar. Kalaupun mau ikut, pakai strategi DCA, Dollar Cost Averaging. Cicil pembelian dalam 4-8 minggu, karena timing pasti meleset. Dan DCA itu ngelindungin kalian dari beli di pucuk harga lokal. 3. Set up watchlist 5 saham ini. Cek foreign net buy seminggu sekali minimal. Kalau pola akumulasinya mulai berhenti atau berubah jadi distribusi, itu sinyal bandar mulai keluar. Saatnya kalian juga reposisi. Ada 3 pushback yang biasanya muncul kalau saya bahas topik kayak gini. Saya bahas satu-satu ya. Pertama, tapi bang, bandar juga bisa salah. Yes, bener banget. Bandar bisa salah, tapi pertanyaannya, kalian mau betting sama orang yang punya akses analis tier 1
modal miliaran dan track record puluhan tahun, atau sama feeling kalian sendiri yang baca portfolio sambil scroll TikTok, IG, segala macam. Probability-nya itu beda jauh, bukan kepastian, tapi probability. Kedua, tapi bang, ini namanya market manipulation. Ikutin bandar itu legal nggak sih? Akumulasi bukan manipulasi. Akumulasi itu legal. Yang ilegal adalah goreng saham, pump and dump. Kasih informasi palsu ke pasar. Apa yang saya jelasin tadi cuma baca data publik dari aktivitas yang legal dan transparan. Kalau kalian ikut posisi mereka berdasarkan analisis itu juga legal. Yang nggak legal cuma kalau kalian kerja di sekuritas dan tahu order klien kalian, terus front run mereka. Nah, itu beda topik ya. Ketiga, tapi bang, modal saya cuma 1 juta sebulan. Gimana nih? Justru ini yang paling bagus buat strategi ini. DCA dengan modal kecil di setiap bulan, di 1 atau 2 saham yang kalian paham, selama 12-24 bulan. Itu sebenarnya strategi yang sama persis dengan yang dilakukan bandar institusi. Cuma versi mini. Mereka akumulasi pelan-pelan, kalian akumulasi pelan-pelan, bedanya cuma skala. Tapi mekanismenya itu sama. Bottom line-nya adalah 1. Krisis bukan saatnya panik. Justru ini adalah momen di mana perbedaan antara smart investor dan retail yang emosional itu paling kelihatan. Yang panik, jual di harga rendah. Yang sabar baca data, akumulasi. 2. 5 saham yang saya bahas tadi, Medco, Inco, ADRO, ALI, PTBA, itu cuma kandidat, bukan rekomendasi mutlak. Pekerjaan kalian sebagai smart investor adalah verifikasi sendiri. 3. Framework lebih penting dari ticker. Ticker akan berubah setiap krisis. Framework cara baca data foreign flow, broker summary, volume, akan berlaku selama IHSG masih ada. Ini skill yang berharga seumur hidup. Saya nggak bisa janjiin kalian akan untung dari video ini. Tapi saya bisa janjiin satu hal. Kalau kalian terapin framework ini dengan disiplin, kalian akan jauh lebih dewasa secara investasi dalam 12 bulan ke depan. Dibanding dengan 99% retail yang masih cuma reaktif sama berita. Kalau video ini berguna, share ke teman investor kalian. Karena makin banyak retail yang bergerak rasional, makin sehat market kita semua. Gue Mark Hartono, sampai jumpa di video berikutnya. Bangun pagi buka chart, warna merah kayak darah. Katanya hold jangka panjang tapi panik paling parah. Katanya riset semalam nonton TikTok 2 jam.